Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Dewan Juri Lomba Debat Bahasa Indonesia yang terhormat, serta hadirin yang dibanggakan. Perkenalkan saya Ataya Sabria Talika Hakim sebagai pembicara pertama tim proposisi. Di sini, izinkan saya untuk menyampaikan mosi serta latar belakang dari mosi tersebut serta argumentasi saya yang nantinya akan mendukung mosi tersebut. Baik, Dewan Juri yang terhormat, di era yang sekarang ini banyak sekali perempuan yang kerap sekali menganggap laki-laki sebagai musuhnya ataupun lawan. Adanya budaya barat yang masuk di Indonesia kerap sekali melenceng dari nilai budaya yang sudah tertanam sejak awal. Maka gerakan feminisme atau atas dasar serapan dari budaya barat diterapkan di Indonesia akan menimbulkan banyak stigma negatif karena mengikis nilai-nilai budaya di Indonesia. Kemudian, seperti gerakan feminisme yang berfokus ke kehidupan masyarakat kelas menengah di perkotaan tanpa memahami realita kehidupan perempuan yang ada di daerah yang keluar dari lingkup masyarakat di kotanya. Hal ini yang mendasari munculnya mosi sebagai gerakan feminisme. Dewan ini akan mendorong perempuan untuk menjadi egois, dan saya sebagai pembicara pertama proposisi menyetujui mosi ini. Dan juri yang terhormat, mari kita kaji secara mendalam maksud dari mosi ini. Feminisme diartikan sebagai suatu gerakan perempuan yang menuntut tentang adanya persamaan hak antara kaum perempuan dengan laki-laki. Jadi di gerakan ini berfokus untuk mencapai kesetaraan gender dan melawan diskriminasi gender yang tumbuh dari kehidupan sosial di masyarakat. Kemudian perempuan adalah manusia yang memiliki jenis kelamin berbeda dengan laki-laki, dan di dalam masyarakat perempuan seringkali dikaitkan dengan peran-perannya sebagai wanita dewasa atau istri. Lalu, egois adalah sifat yang cenderung mementingkan diri sendiri dan tidak melihat kepentingan yang lainnya. Jadi di dalam mosi ini, gerakan feminisme akan mendorong ataupun mendesak perempuan untuk memprioritaskan diri sendiri. Baik, Dewan Juri yang saya hormati, izinkan saya untuk memberikan alasan mengapa saya menyetujui mosi ini. Yang pertama, mosi ini ada untuk mencapai kesetaraan gender. Jadi kesetaraan gender adalah kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, dalam pendidikan ataupun sosial. Kemudian, ini berarti tidak ada diskriminasi gender ataupun perlakuan yang tidak adil dan tidak setara terhadap seseorang berdasarkan jenis kelaminnya atau identitas gender mereka. Jadi di sini kesetaraan gender itu tidak hanya terfokuskan apapun yang mereka lakukan itu atas dasar perbedaan gender. Di dunia ini kita kan pasti tahu jika gender dibedakan menjadi dua, yaitu perempuan dan laki-laki. Namun di sini untuk mencapai kesetaraan gender ini, baik perempuan ataupun laki-laki ingin melakukan segala aktivitas sosialnya tidak didasari atau tidak dibatasi atas perbedaan hak-hak dari perempuan ataupun laki-laki ini. Kemudian, adalah segala sesuatu yang mutlak dan menjadi milik seseorang. Namun seringkali karena tumbuhnya nilai-nilai budaya yang tertanam akan membuat perbedaan pemenuhan hak antara laki-laki dengan perempuan itu muncul sehingga kesetaraan gendernya itu tidak tercapai ataupun pemenuhan haknya tidak setara. Maka kesetaraan gender inilah yang akan timbul karena sifat egoisme perempuan untuk mencapai kesempatan pemenuhan hak yang sama antara perempuan dengan laki-laki. Mari kita ambil salah satu kasus yang masih sering terjadi di masyarakat, yaitu seperti di rumah. Di rumah, perempuan diharuskan untuk melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, mencuci baju, memasak, ataupun hal-hal simpel lainnya yang dilakukan di rumah. Kemudian mari kita telaah lebih mendalam. Stigma seperti ini masih sering muncul karena adanya kebiasaan atau budaya terdahulu yang mengharuskan perempuan untuk berberes rumah karena posisinya itu sebagai istri ataupun anak perempuan, yang mana memang diharuskan untuk membereskan segala keperluan rumah, walaupun di sana masih banyak anak lelaki ataupun masih banyak suami yang masih lebih dari mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan sesimpel itu. Jika perempuan memiliki sifat yang egois, maka ia akan mematahkan stigma ini seperti ini dan membuat tatanan tugas rumah berdasarkan kesepakatan antar anggota dalam keluarganya.
Jadi, jika perempuan memiliki sifat yang egois, maka kesetaraan itu akan tercapai. Seperti contohnya jika di dalam suatu rumah terdapat ayah, ibu, dan beberapa anaknya dan juga beberapa anak perempuannya. Jika perempuan ataupun laki-laki bersifat egois, perempuan bersifat egois, maka ia akan membuat kesepakatannya berdasarkan tatanan yang memang sesuai untuk di rumah itu, difokuskan di rumah itu. Jadi mereka akan memutuskan bahwasanya lelaki juga diharuskan untuk melakukan tugas rumah. Jadi mereka sudah membagi tugasnya agar setara dan merata. Kemudian Dewan Juri, dalam masyarakat patriarki atau biasa kita kenal dengan tatanan sosial yang mana laki-laki itu memegang kekuasaan utama untuk mendominasi aspek kehidupannya, perempuan itu sering dipuji karena mereka mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan ambisi mereka demi keluarga, suami, ataupun masyarakat. Nah, dengan mendorong perempuan untuk menjadi egois inilah cara perempuan untuk membalikan narasi-narasi yang timbul di masyarakat seperti itu. Jadi, apapun yang dilakukan perempuan itu tidak ingin segala tindakan itu dilakukan atau dinilai atas dasar pengorbanan untuk orang lain. Namun, tolong itu dapat dilihat perempuan melakukan segala tindakan itu atas dasar keinginan dirinya sendiri. Jadi, Dewan Juri yang terhormat, jika perempuan bersifat egois, maka ia akan membalikan stigma negatif dari masyarakat yang menilai bahwasanya perempuan itu melakukan segala tindakannya atas dasar dari pengorbanan dia untuk yang lain. Mari kita telaah bahwasanya perempuan itu juga memiliki rasa untuk pemenuhan kepuasan dirinya sendiri. Jadi apapun tindakan yang mereka lakukan itu atas dasar keinginan dirinya sendiri, bukan atas dasar pengorbanannya. Jadi kita perlu membuka pandangan yang berbeda dan menilai bahwasanya tidak semua tindakan yang dilakukan oleh perempuan itu atas dasar dari pengorbanannya. Namun kita juga perlu egois jika kita melakukan suatu tindakan itu karena kita memiliki keinginan yang lebih berbeda. Jadi Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai tim proposisi menjuji mosi ini dan dengan sangat amat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.